Mari coba kita perhatikan terkait dengan pengumuman struktur dana tara ya. Kalau Anda perhatikan dengan cermat, struktur yang diumumkan oleh dana tara itu mencerminkan dua hal. Yang pertama berupaya untuk mengumpulkan para pejabat di jabatan-jabatan struktural itu, tentu dengan maksud untuk memberikan dampak positif ya terhadap respon pasar ya. Kemudian yang kedua, menampung para mantan pejabat dalam dan luar negeri. Itu juga tujuannya yang sama ya. Sehingga kalau kemudian Anda perhatikan pada posisi-posisi jabatan yang disusun kemudian diisi, itu lebih didominasi oleh para pejabat dan mantan pejabat. Nah, kalau kita lihat dalam perspektif kesehatan sebuah BUMN atau sebuah perusahaan atau sebuah korporasi baik itu swasta, maka secara teori kepengurusan di dana tara ini yang dominasinya para pejabat aktif dan para non pejabat itu sesungguhnya tidak sehat buat sebuah BUMN ya. Anda bisa bayangkan hampir 80% ya jabatan di dana tara itu dijabat oleh para pejabat aktif ya, dan mantan pejabat 20%. Selebihnya itu ya person-person yang memiliki posisi yang tidak strategis ya. Mari kita mulai dari direktur utamanya ya dana tara, dijabat oleh Menteri Investasi dan juga merangkap sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Aktif ya, Anda lihat direktur dana taranya. Kemudian yang kedua, Anda perhatikan wakil direkturnya juga dijabat oleh Wakil Menteri BUMN ya, aktif. Ya. Kemudian lihat Dewan Pengawasnya dijabat oleh Menteri BUMN. Kemudian para menteri koordinator dan juga Menteri Sekretaris Negara. Kemudian komite pengawasnya dijabat oleh Ketua PPATK, kemudian Ketua KPK, Jaksa Agung, dan Kapolri. Kemudian Dewan Penasehatnya dijabat oleh para mantan wakil presiden. Ya. Jadi seluruh wakil presiden, mantan wakil presiden itu jadi penasehat. Kemudian satu yang menarik di antara nama-nama itu adalah mantan Perdana Menteri Thailand ya, Thaksin Shinawatra, yang dulu pernah dipenjara karena diduga melakukan korupsi ya. Ini luar biasa ya. Jadi pejabat yang di negaranya pernah dipidana korupsi, di negara kita diberi jabatan di dalam dana tara ya. Kemudian Dewan Pengarahnya, Anda lihat ada mantan Presiden Jokowi dan ada mantan Presiden SBY. Nah, kalau ini kita lihat maka lebih tepat kita menyebut dana tara ini adalah BUMN yang diciptakan untuk bagi-bagi jabatan ya. Karena kalau dia sepenuhnya berorientasi pada sebuah perusahaan yang profesional, sebuah perusahaan yang berdiri dengan dalil ingin menjadi sebuah corporate besar ya, sebagai holding besar, maka tidak mungkin menggunakan metode dan pengangkatan pejabat di strukturnya dengan menggunakan metode yang seperti kita lihat ini ya. Ini sungguh sangat tidak menyehatkan. Saya menyebut dana tara ini menggunakan semacam teori kamuflase ya, mencoba untuk mengkamuflase bungkusan luarnya, yaitu menempatkan para pejabat dan mantan-mantan pejabat untuk bisa merangsang kepercayaan publik dan investor ya, agar kemudian bisa berinvestasi di dana tara dan mempercayai dana tara, keberadaan dana tara. Tapi mereka lupa bahwa
isi dalamnya itu sudah tercium busuk ya. Jadi dalamnya itu sudah lebih dulu busuk. Jadi kalau kemudian merekayasa bingkisan luar itu tidak akan membawa dampak apa-apa terhadap kinerja Danatara. Dan Anda bisa lihat dengan begitu diumumkan strukturnya justru sentimen pasar saham menjadi negatif ya. Nah, jadi kalau kemudian menempatkan misalnya Anda lihat kalau kita kaji satu persatu, Anda lihat misalnya menempatkan PPATK, KPK, Jaksa Agung, kemudian Kapolri. Itu sebetulnya hanya lip service ya. Karena Undang-Undang BUMN-nya mengatakan mereka tidak bisa melakukan audit terhadap kinerja direksi ya. Karena itu dia menggunakan ya benar-benar murni sebagai sebuah korporasi, menggunakan pendekatan perseroan terbatas ya, Undang-Undang PT ya nomor 1. Sehingga menempatkan mereka itu hanya lip service saja, hanya merangsang kepercayaan publik bahwa seolah-olah dengan adanya Kapolri, PPATK, KPK, Jaksa Agung itu tidak akan ada korupsi di BUMN itu. Ini sebuah taktik yang mudah dibaca dan sebetulnya ini hanya untuk mengalihkan perhatian saja agar kita tidak curiga bahwa di dalamnya akan ada korupsi besar-besaran ya. Nah, kalau memang dia sungguh-sungguh, maka saya selalu mengatakan pejabat-pejabatnya itu harus yang nonaktif, harus mundur ya. Misalnya Mas Rosan itu kenapa tidak mundur sih? Kalau memang mau Danatara ya mundur dari Menteri Investasi. Begitu juga Donius Karya. Kalau memang mau wakil direktur Danatara ya mundur dari Wamen BUMN. Anda mundur saja. Kalau memang presidennya ngotot Anda harus di situ ya Anda mundur. Ini kan presiden buruk buat tata kelola BUMN kita sepanjang sejarah, dan paling terburuk adalah era Pak Prabowo ini. Dan ini dilakoni oleh Pak Prabowo langsung ya. Beliau yang menunjukkan jalan bagaimana buruknya sebuah sistem tata kelola BUMN yang terjadi di Danatara ini. Padahal modal yang ditempatkan di situ adalah modal yang besar ya, modal yang paling gede dalam sejarah penempatan modal BUMN yang oleh uang negara ya, oleh APBN maupun oleh efisiensi APBN maupun oleh dividen BUMN ya. Karena ini belum pernah terjadi dan ini baru terjadi ya. Jadi Anda bisa membayangkan. Jadi kalau kita berharap banyak terhadap Danatara ke depan, saya kira itu sesuatu yang mustahil ya. Jadi Danatara ini ya saya selalu menyebut ini hanya lumbung akan terjadinya korupsi besar-besaran, dan ujung-ujungnya negara dirugikan, ujung-ujungnya mereka semua lepas tangan karena tidak bisa dituntut secara hukum, dan ya sudah menjadi nestapa buat rakyat Indonesia.